Lombok Timur akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya, Suparlan SPDSD dari SDN 3 Dana. Halo, saya Hendra Wijaya SPD dari SDN 4 Dana. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak Guru. Saya Pak Jamhari SPD dari SMKN 1 Mas Bagi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur. Saya Ramli SPDI, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur dari SLB Negeri 2 Lombok Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hendra? Alhamdulillah baik Pak Guru. Gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Siap. Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang hari ini baik Pak. Pada coaching kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Siap. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Siap. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersepakati atau merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa didiskusikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ini. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh Pak Ramli. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti Pak Ramli. Itu saja yang ingin saya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan itu nantinya coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan beliau sendiri kesalahannya, atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah beliau sendiri. Baik, demikian dulu ya Pak. Pra observasi kali ini silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Guru Ramli? Alhamdulillah Pak Suparlan baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik Pak Guru Ramli, jadi sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan tentunya kepada Pak Ramli sendiri. Jadi pertama-tama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Guru Ramli, pada coaching kita hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Pak tidak memberikan pertanyaan bobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Pak Guru yang akan saya tanyakan kepada Bapak,
potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, prinsip kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua, Pak Ramli. Ya. Dari yang disampaikan tadi, potensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir, Pak Guru Ya. Ramli. Jadi indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Guru Ramli dalam proses coaching kali ini? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan ini atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Begitu Pak. Ya, baik. Bagus sekali itu Pak Ramli. Nah, jadi ini Pak Ramli observasi kita kali ini saya rasa cukup ya. Silakan Bapak Guru sekarang melakukan coachingnya dengan coaching. Semoga berjalan lancar, sukses. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja Pak. Gimana kabar kebaliknya? Ya alhamdulillah sehat ya. Dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan, Ya. ada yang mau diceritakan. Saya ingin menyampaikan sesuatu ini Pak Guru untuk mengenai teman-teman yang masih menggunakan model pelajaran konvensional. Oke. Tapi sepertinya ya, kita agak mengisi banyak waktu. Ya. Mungkin kita 15 menit sampai 20 menit ya untuk kita ngobrol. Seperti apa sih yang mau disampaikan Pak? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru tadi ya di sekolah masih saya perhatikan dari tahun ke tahun itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional ceramah lagi padahal kita tahu kan bersama yang dilakukan pemerintah itu kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya ini sebagai guru kita itu harus kreatif lah dalam membuat suasana pembelajaran semakin itu dengan dengan memanfaatkan teknologi. Pembelajaran juga semakin pesat saat ini bagus. Tapi di sekolah itu tidak mau ada perubahan seperti itu. Hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Saya tadi. Oke ya. Kalau saya bisa garis bawahi ini ya, berarti permasalahan Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya. Ini kurang bervariatif Ya. Pak. Jelas sekali Ya. kurang variatif misalnya. Baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama yang itu saja kurang bervariatif. Terus kira-kira nih, dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak mendapatkan Ya, dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam penyampaian materi pelajarannya saja Pak. Ya, oke Pak. Jadi Pak Indra ya, berharap ini adanya perubahan ya. Betul. Kira-kira perubahan apa ya yang ingin Bapak dapatkan? Oh ya, saya ingin adanya perubahan misalkan dalam hal penyampaian metode, model atau media pelajaran yang lebih bervariatif. Kita memanfaatkan seperti Word, Canva, masih banyak lagi. Termasuk ini misalkan yang lebih sering digunakan oleh guru-guru sekarang Pak Guru, yang namanya quizzes marak digunakan saat ini oleh guru-guru, atau lebih baik daripada menggunakan metode yang lama mungkin beliau-beliau bisa menggunakan PowerPoint dan cuma memainkan slide-slide itu ya. Karena itu lebih baik dari metode ceramah saja tanpa adanya media apapun ya. Jadi supaya lebih bervariatif di dalam kelas. Oke Pak. Dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya, kemudian model atau media itu bisa dikatakan
itu adalah kondisi yang ideal Pak ya. Betul. Ya, dan ini berbeda ya. Dan ini memang berada di level 10 kira-kira ya. Sekarang ini berada di level berapa nih? Kalau Kira-kira menurut penglihatan saya beberapa pemahaman masih ada di level 5 dikarenakan di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior sehingga tahu lah guru ya untuk level selanjutnya itu sebenarnya agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 5 saja. ya. Oke Pak, di level 5 ya. Oke, kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bapak bisa meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih baik, lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 6 atau 7 lah Pak Guru. Ya, karena kalau untuk lebih tingginya itu kayaknya masih agak sulit. Kita mengingat gurunya kayaknya banyak yang senior ya, senior. Mungkin dari level 5 ke level 6 atau 7 masih mungkin dilakukan atas step by stepnya. Oke, dari level 5 ke level 7 ya. Ya, kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya ini Pak, saya juga lagi masih mikir bagaimana rencana atau tindakan yang bisa saya buat, tapi mungkin semacam kalau menurut saya sih ya kita mau monitoring atau seperti pendampingan individu antara sesama rekan guru secara face to face lah Guru. Tapi ya bergantian seperti itu Pak, bergantian untuk kita face to face nya Pak. Oke, untuk mentoring nanti ya, mungkin Bapak akan merencanakan dengan mentor atau ya pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Mungkin kalau namanya Pak Guru monitoringnya saya coba nanti konsultasi dulu ya Pak Guru Ya. dengan kepala sekolah untuk menyepakati semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif. Berarti Pak Angela ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihannya, ya, kan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Pak Hendra untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana yang kira-kira? Sepertinya yang monitoring Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu kesiapannya sangat banyak dan juga memerlukan waktu, biaya yang tidak sedikit, yang harus mencari narasumber juga, yang agak ribet lah menurut komponen. Jadi untuk saat ini ya mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah ya kita monitoring saja Pak, mentoring saja Pak Guru ya. Karena mentoring itu kan face to face ya Pak Guru. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana nih Pak? Ada sih Pak sebenarnya, nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau. Assalamualaikum Pak Guru Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah kabar baik. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Pak Guru Ramli, sepertinya ada yang Pak Guru ingin sampaikan ya, kalau saya dari wajahnya Pak Guru. Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke. Tapi begini Pak Guru Ramli, kayaknya kita tidak punya banyak waktu. Mungkin kita hanya punya waktu hanya 15 menit atau 20 menit ke depan, karena mengingat ya jadwal kita pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kira-kira yang ini Pak Guru Ramli. Oke, ini Pak, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya memperhatikan dari tahun ke tahun bahwa tidak ada perubahan ini.
penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah dan ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oke, Pak Guru. Kalau saya bisa garis bawahi di sini, berarti permasalahan yang Pak Guru Ramli hadapi saat ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, gitu ya. Ya betul Pak. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model yang lama saja. Kira-kira Pak Guru, dari percakapan coaching kita pada hari ini, apa sih yang ingin Pak Guru Ramli dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Begitu Pak. Jadi yang Pak Guru Ramli harapkan di sini adalah perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Guru Ramli ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar memanfaatkan slide atau presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Oke, Pak Guru, dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Dan kalau kita lihat dari level antara level 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Ramli sekarang ini sekolah Pak Ramli itu berada di level apa? Sepertinya saya ada di level 5 ya, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, Pak Guru, level 5 ya. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat ya, adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya di sekolah Bapak? Ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya ya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak Guru Ramli. Nah, usaha apa yang akan Pak Guru lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak, apa misalnya atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu mungkin ya Pak. Oke, Pak Guru, untuk mentoring ya, jadi nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Pak Guru Ramli terapkan? Bisakah teman-teman nyaman dengan penyampaiannya? Ya, mungkin kalau dengan mentoring saya coba untuk konsultasi atau kegiatan-kegiatan workshop ya, yang tujuannya
tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penampilan materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Berarti Pak Ramli ingin menjelaskan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshopnya. Nah, dari ketiga ini kira-kira menurut Pak Ramli saat ini yang menurut Ramli lebih nyaman atau lebih bisa mungkin dapat realisasikan, itu yang mana? Ya, sepertinya ya mentoring kayaknya Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh saya adalah yaitu mentoring seperti Pak. Oke, Pak, mentoring ya Pak Ramli. Jadi kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, Hmm. tadi sudah melakukan coaching ya, Ya, oke. dan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Siap, siap. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya, untuk menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi, dan tanggung jawab sehingga alur kesepakati itu bisa menggali coaching untuk menceritakan persoalan dan menyelesaikannya sendiri. Oke Pak Hendra, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching dengan Pak Suparlan dan Pak Hendra juga sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, Ya. dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Suparlan sehingga Pak Suparlan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Ya. Nah, jadi gini Pak Guru ya, kompetensi yang ingin saya melakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi, ya, saya ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak Guru. Itu saja Pak Guru. Nah, itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Ya, demikian dulu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Pak Guru Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya. Jadi gini Pak Guru Ramli, Ya. tadi saya sudah Pak Ramli sendiri sudah melakukan coaching ya dengan Pak Guru Hendra. Nah, sebelum penutupan Pak Guru Ramli, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasinya. Jadi yang pertama itu apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Nah, oke Pak Guru Ramli. Jadi menurut saya sebagai observer yang tadi proses coaching antara Pak Guru Ramli bersama Pak Guru Hendra sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga tadi sudah Pak Ramli sendiri sudah berusaha ya, menggali dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Guru Hendra, sehingga terlihat sekali Pak Guru Hendra bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Guru Ramli, sebelum kita tutup, kompetisi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Guru Ramli berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, luar biasa, bagus sekali Pak Guru Ramli. Mudah-mudahan Pak Guru Ramli ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Bisa menggali potensi dari coaching yang akan kita gali untuk menghasilkan solusi atau ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, mudah-mudahan Pak Guru Ramli observasi kita pada hari ini bermanfaat dan tentunya menjadi suatu hasanah baru bagi kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Jadi karena memang waktu, Pak Guru Ramli, saya tutup saja pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.